Halo, halo. Sekarang kita ada di peternakan babi organik Natalia Farm ya. Banyak yang tanya, Pak, bagaimana caranya kalau kita mau usaha peternakan babi, tapi di musim penghujan gitu ya. Kalau saran saya, lebih baik jangan memulai usaha peternakan babi di musim penghujan ya. Karena banyak babi yang sakit ya, entah itu mungkin karena dingin, entah mogok makan, entah karena tempatnya jadi basah dan sebagainya ya. Kalau saran mau beternak babi, mulailah saat musim kemarau ya. Jadi kondisinya lebih kering ya. Dan pastikan babinya dalam kondisi sehat ya. Dan tetap menerapkan biosecurity. Ingat, kalau ingin beternak babi, lebih baik memiliki indukan sendiri ya, jangan beli bibit atau penggemukan ya, karena pasti rugi ya kalau penggemukan ya atau beli bibit ya. Belum lagi karena resiko mati ya, apalagi bibit itu kan sangat rentan dengan kematian. Nanti kita akan ajari beberapa trik untuk memulai usaha peternakan babi ya di musim penghujan. Kita mulai diawali dengan calon indukan itu lebih baik menggunakan babi SGI Amerika ya. Kenapa? Karena pertumbuhannya yang cepat ya, lalu kepadatan dagingnya mantap, karkasnya kalau kita potong penyusutan maksimal 25% ya. Kemudian bisa dilihat di sini rata-rata induk babi kita warnanya putih-putih semua ya. Kita hanya menggunakan babi Yorkshire atau Landrace ya, karena ini adalah tipe calon indukan yang terbaik ya, jarang membunuh anaknya ya. Itu dari segi pemilihan induk ya. Ingat ya, gunakan selalu babi SGI Amerika dari Natalia Farm. Pilihlah induk, paling enggak kalau memang sudah tidak bisa memilih SGI Amerika, paling enggak pilih induk yang warnanya putih polos ya. Warnanya putih polos. Nah, pastikan menggunakan induk Yorkshire atau Landrace supaya tidak banyak menimbulkan kematian ya saat punya anak ya. Karena kalau induk selain warna putih ini biasanya air susunya suka macet, kemudian kanibal dan suka bunuh anaknya, dibanting, digigit, dibanting ya. Jadi pilihlah induk Yorkshire atau Landrace untuk menjadikan calon indukan yang terbaik ya. Ini dari segi indukan. Untuk di kandang menyusui di musim penghujan, pastikan apabila cuacanya dingin, tambahlah terpal ya untuk penghalang angin ya, dan suhu dingin ya. Dan berikan tambahan lampu penghangat. Nah, ini lampu penghangatnya ya. Ini lampu penghangatnya satu bijinya itu 150 watt ya, cukup panas ya untuk menghangatkan, karena anak-anak babi kalau kedinginan dia akan mencret dan akan memperlambat pertumbuhannya. Oke, jadi pastikan gunakan terpal sebagai penghalang angin suhu dingin ya, plus ditambah lagi dengan lampu penghangat. Kemudian pastikan lantainya menggunakan yang lubang-lubang seperti ini ya, kalau bisa bikin kandang panggung. Kenapa? Supaya kotorannya atau air langsung turun ke bawah sehingga lantainya akan selalu kering ya. Karena kalau lantainya basah, anak babi mudah sekali mencret ya. Sangat disayangkan kalau sampai mencret. Jadi kita harus memastikan kandang itu kondisinya hangat, kering, dan tidak basah ya. Jadi kalau misalnya punya babi, anak babi atau, Pak, babi saya mencret, obatnya apa? Jangan tanya obat dulu, tapi dipastikan dulu kalau kondisi kandangnya benar-benar sudah kering ya. Karena kalau kandangnya masih basah atau lembab atau dingin, mau diobati berapa kali pun percuma ya. Karena pasti akan kembali sakit dan kembali sakit ya, kasihan anak babinya. Jadi yang harus dibenahi adalah kandangnya dulu. Oke, jadi ingat ya, gunakan terpal untuk penghalang angin atau suhu dingin. Tambahlah lampu penghangat supaya anak babi lebih hangat.
Kemudian pastikan lantai lubang-lubang supaya kotoran atau air langsung turun ke bawah ya. Jadi anak babi tidak mencret. Nah. Mantap. Semoga para peternak bisa bertahan ya, dan anak babinya makin banyak ya. Beternak babi di musim penghujan itu sangat menantang ya, karena banyak sekali problem-problemnya ya untuk beternak babi di musim penghujan ini. Kata orang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itu betul sekali ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Di Natalia Farm ini, babi-babinya di usia 1 hari itu mereka sudah potong gigi taring, sudah penandaan telinga, sudah potong ekor, dan sudah diberikan tambahan vitamin Verdec Plus supaya tidak lemas atau anemia ya. Dan diberikan juga Trimoxal supaya kuman-kuman di mulut itu hilang ya, atau mati. Kenapa sih harus potong gigi taring? Supaya saat mereka bercanda sama temennya tidak saling melukai, dan puting induknya juga tidak dilukai ya, puting induknya ya. Kan kalau puting induknya terluka, induknya jadi malas nyusuin ya, anaknya nanti jadi kurus-kurus. Nah, kemudian apa sih gunanya kok ekor dipotong? Ini kan banyak ekor-ekor yang dipotong ya, supaya saat mereka kecil begini tidak untuk mainan oleh temennya, dikira mainan ya, lalu gigit dan berdarah akhirnya mati. Kemudian saat dewasa supaya mereka tidak jorok ya, karena kan dekat pantat ya, dekat pembuangan ya kan jorok ya. Oke, jadi paham ya. Lalu saat dewasa juga supaya mudah dikawinkan, contohnya seperti ini nih. Nah, ini kan jadi ekornya naik gini. Jadi kalau mau ngawinkan lebih mudah ya, kalau mau dikawinkan ya. Oh. Lalu di usia 7 hari apabila ada anak pejantan wajib dikebiri ya, supaya tidak birahi terus dan cepat besar anak babinya. Kemudian usia 21 hari yang paling penting ini, usia 21 hari anak babi wajib divaksin Hok kolera ya, beserta dengan induknya ya. Jadi wajib divaksin Hok kolera beserta induknya anak babinya, supaya mencegah terjangkit Hok kolera, yang penyakit yang sangat mengerikan ya, virus yang sangat mengerikan ya. Nomor 2 setelah ASF ya, banyak menimbulkan korban jiwa babi ya. Nah, kalau sudah pakai vaksin Hok kolera, kita bisa lebih tidur nyenyak. Kemudian yang terakhir, umur 30 hari saat akan disapih, wajib disuntik obat cacing supaya tidak cacingan dan makannya lebih lahap. Oke. Jadi ini juga merupakan wajib ya untuk pemeliharaan babi, termasuk di musim penghujan seperti ini ya, yang banyak menimbulkan masalah. Banyak anak babi yang mencret karena kedinginan, anak babi yang mogok makan ya, terlalu banyak masalah kalau di musim penghujan. Semoga peternak-peternak bisa memanfaatkan situasi ini. Walaupun musim penghujan, kita tetap bisa panen, tetap bisa menghasilkan cuan ya, dan mengurangi resiko kematian. Kita harus beternak babi dengan riang gembira ya. Babi organik Natalia Farm yang terbaik, mantap pokoknya babi organik Natalia Farm. Cara beternak babi di kandang penggemukan ya saat musim hujan. Ini adalah babi penggemukan, bukan berarti bahwa oh Natalia Farm beli babi di luar, bukan ya. Ini semua hasil dari anakan sendiri ya.
hasil dari induk sendiri, induk babi SGI Amerika. Jadi tidak ada babi yang beli bibit dari luar ya. Dan dipastikan kalau penggemukan menggunakan bibit dari luar, dipastikan akan rugi ya. Kenapa saya bilang rugi? Karena usia-usia segini nih rentan dengan kematian, mencret lalu mati ya. Karena mereka mulai ganti pakan ya. Itu sangat berisiko sekali. Apabila sudah ada kematian pasti akan merugi. Belum lagi ditambah misalnya bulan Januari datangkan 10 ekor aman, bulan Februari datangkan lagi 10 ekor. Ternyata yang di bulan Februari ada 1 ekor anak babi yang membawa virus ASF atau CSF atau kolera ya. Akhirnya yang dibeli bulan Januari bibitnya ikut mati, jadi rugi double. Beli bibit Januari dan Februari akhirnya mati semua, akhirnya rugi ya jadinya ya. Jadi ingat ya, gunakanlah bibit sendiri karena sudah pasti aman ya, tidak terjangkit virus. Jadi kalau misalnya beli bibit di luar, kita spot jantung ya tiap bulan ya, berdoa bulan ini aman nggak ya, ada yang sakit nggak ya bibitnya ya gitu. Tapi kalau bibit sendiri kita bisa meminimalkan terjangkit virus ya di kandang ya. Tuh mantap babinya ya, semok-semok semua. Oh sehat-sehat semua ya dengan Natalia Farm ya, sehingga kita bisa tiap bulan panen ya, entah itu musim hujan atau musim kemarau, hajar terus, panen terus ya. Karena semua bibit-bibit ini, semua penggemukan ini berasal dari kandang babi organik Natalia Farm ya, tidak ada dari luar. Dan tentu saja diberikan pakan yang terbaik ya, supaya imun tubuhnya naik ya. Kalau imun tubuhnya naik, babi akan lebih sehat. Kemudian kalau ada kandang yang rusak, habis panen gitu, wajib langsung diservis seperti ini ya, sedang diproses diservis. Nah, wajib langsung diservis kandangnya ya, supaya babi tetap sehat ya, tidak ada genangan air dan babinya sehat. Oh, babinya sehat-sehat semua ya di sini ya. Mantap. Babi organik Natalia Farm yang terbaik ya. Untuk di musim penghujan ini, apa sih yang paling ditakuti peternak dalam beternak babi ini ya? Apa sih yang paling ditakutin ya? Nah, kalau di musim hujan, yang kita paling takutin adalah lalat ya. Karena pasti akan banyak genangan air ya. Lalatnya pasti akan makin banyak ya. Karena itu, kandang itu wajib diberi waring ya sekelilingnya. Seperti ini contohnya ya. Sekeliling kandang kita menggunakan waring semua. Bisa dilihat ya, sirkulasi udara juga bagus ya. Jadi sekeliling kandang pakai waring dan sirkulasi udaranya juga bagus di sini. Oh, babinya juga sehat-sehat semua. Kenapa sih peternak takut sama lalat? Karena lalat adalah media pembawa virus yang paling mengerikan ya. Kenapa saya bilang mengerikan? Contoh lalat hinggap di babi yang sakit ya, atau babi yang mati gitu ya. Setelah hinggap di babi yang mati, dia hinggap di sisa makanan ya, di sisa makanan babi-babi ya. Dan akhirnya babi-babi yang tadinya sehat karena tadi dapat hibah virus dari lalat yang hinggap di sisa makanannya, akhirnya babi sehat pun ikut sakit dan akhirnya mati ya. Karena penyebarannya cukup ekstrim ya untuk lalat-lalat ini ya. Jadi wajib para peternak untuk menghindari lalat ya, sebisa mungkin usahakan kandang itu bersih tanpa lalat, supaya babi sehat. Kita bisa panen tiap bulan ya, nggak peduli musim hujan atau musim kemarau, pokoknya panen ya. Ingat selalu kebersihan kandang juga harus dijaga ya, nggak boleh jorok ya, kebersihan kandang dijaga supaya lalat juga tidak datang ya. Kalau kandang bersih kan lalat juga tidak akan hinggap ke kandang ya. Jadi dipastikan bahwa babi yang di Natalia Farm ini terjamin ya, kandangnya bersih ya, kebersihan kandangnya terjamin. Bisa dilihat ya, kebersihan kandangnya terjamin. Kemudian
kesehatan babinya juga terjamin, babinya hidup semua, sehat, tidak yang lemah lesu, ya. Kemudian kualitas daging babi organiknya juga terjamin karena semuanya menggunakan babi organik dari peternakan babi organik Natalia Farm 1, 2, dan 3. Jadi kurang apa lagi ya, sudah top markotop ya, babi-babi organik di Natalia Farm ini ya, top markotop pokoknya. Jos banget ya babinya ya. Dan menggunakan pakan yang terbaik di Natalia Farm ya, mantap pokoknya. Jadi nggak usah ragu untuk konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm yang memiliki stok atau proses ya dari hulu sampai hilir ya. Di Indonesia hanya Natalia Farm saja yang berproses dari hulu sampai hilir ya, hanya Natalia Farm ya. Mulai dari peternakan babi organiknya, kemudian rumah potong hewannya, lalu pabrik produksinya ya, semuanya dari Natalia Farm ya. Jadi nggak perlu khawatir, konsumsi daging babi organik Natalia Farm terjamin kesehatannya, terjamin kebersihan kandangnya, dan terjamin kualitas daging babi organiknya. Mantap ya. Untuk keluarga, teman, saudara, dan diri sendiri pastikan selalu konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm yang sudah menggunakan pakan yang terbaik dan sesuai dengan SOP kesehatan dari pemerintah. Mantap pokoknya ya, babi organik dari Natalia Farm. Top markotop, the best. Halo, banyak yang tanya ke Natalia Farm, Pak, babi Natalia Farm itu babi organik itu bagaimana? Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi babi organik dengan pakan organik itu dua hal yang berbeda ya. Kalau pakan organik itu tanahnya tidak boleh dipupuk atau tanamannya tidak boleh dipupuk dan tidak boleh dikenai pestisida. Itu kalau pakan organik, oke? Nah, kalau di Natalia Farm kita menggunakan babi organik. Itu artinya babi-babi kita di kandang tanpa menggunakan antibiotik pemacu pertumbuhan atau AGP ya. Nah, antibiotik growth promotor kita tidak menggunakan seperti itu. Juga kita tidak menggunakan steroid ya. Steroid ini mengubah otot lemak menjadi daging. Kita tidak menggunakan seperti itu. Karena babi-babi kita di kandang sudah menggunakan babi SGI Amerika. Jadi secara struktural bodinya ini sudah menyerupai babi-babi yang ada di Amerika. Baik pertumbuhannya, baik bentuk badannya, baik kualitas dagingnya, sudah menyerupai babi-babi di Amerika. Jadi tumbuhnya udah cepat, jadi udah nggak perlu antibiotik pemacu pertumbuhan lagi. Kemudian lapisan samcannya sudah bagus, sudah tipis ya, sudah bagus. Jadi sudah tidak memerlukan steroid lagi. Biasanya steroid ini membuat babi menjadi berotot ya, bukan semok ya, lain halnya ya. Berotot dan semok itu dua hal yang berbeda ya. Kalau kita semok tidak berotot, jadi berdaging ya. Nah, kalau steroid ini biasanya jadi berotot babinya ya. Samcannya yang tadinya tebel, cling, disulap secara instan jadi tipis. Nah, kan segala hal yang instan itu kurang baiknya. Efeknya apa sih antibiotik pemacu pertumbuhan ini? Efeknya kalau dimakan oleh manusia secara terus-menerus atau untuk jangka waktu yang panjang dan lama, manusia ini apabila sakit, masuk rumah sakit, dikasih antibiotik, dia akan kebal. Jadi antibiotik resisten. Jadi akan makin lama dia tinggal di rumah sakit. Selain bosen, biaya juga bengkak ya, apalagi kalau nggak pakai asuransi ya, biaya akan bengkak ya. Ini karena efek terlalu sering makan daging yang menggunakan antibiotik pemacu pertumbuhan. Nah, lalu untuk steroid, efeknya apa sih steroid? Kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang panjang dan lama, steroid ini bisa menyebabkan kanker. Nah, kita maunya tentu yang sehat-sehat saja kan. Nah, kalau mau yang sehat, jangan lupa selalu konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm yang sudah pasti terjamin kesehatannya, sudah pasti terjamin kebersihan kandangnya, nggak jorok. Kita geli ya rasanya kalau mau makan babinya itu belepotan gitu ya, kotor, tempatnya mungkin nggak sering dibersihkan gitu ya. Ih, jorok sekali ya. Kita nggak ada seperti itu. Jadi kita di kandang kita sehari 2 kali kita mandikan babi dan kita bersihkan kandang, juga kita lakukan disinfektan untuk biosecurity ya. Jadi aman di kandang Natalia Farm. Pokoknya konsumsi selalu daging babi organik Natalia Farm supaya
kalian tetap sehat, tidak jadi antibiotik resisten, dan juga tidak menyebabkan kanker. Oke, jangan lupa selalu dapatkan daging babi organik Natalia Farm di reseller-reseller kalian ya. Di Bali, Jawa, dan Kalimantan sudah ada resellernya. Kalau ada yang mau jadi reseller, bisa juga. Jadi hubungi Natalia Farm. Ingat, sehat itu mahal, tapi kita bisa mencegahnya dengan konsumsi daging babi organik Natalia Farm. Selain dagingnya enak, juga menyehatkan. Kurang apa lagi? Nggak perlu ragu-ragu lagi. Konsumsi selalu daging babi organik dari Natalia Farm. Dagingnya menggunakan daging babi organik, babi kualitas SGI Amerika. Babinya sudah menyerupai babi-babi di Amerika. Kurang apa lagi coba ya? Hanya Natalia Farm satu-satunya yang memiliki stok babi sendiri untuk produksi daging babi organik. Jadi nggak akan ambil di kandang lain, di tempat lain, karena kalau diambil di kandang lain atau tempat lain, harganya akan naik turun, kemudian kualitasnya juga tidak sama, terus rasa-rasanya kok nggak nyaman ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan babi sendiri dari kandang sendiri dengan manajemen Natalia Farm semuanya. Oke, jadi selalu hidup sehat, selalu konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm. Ingat, untuk keluarga, teman, dan saudara, utamakan selalu konsumsi daging babi organik dari Natalia Farm. Selain enak, juga menyehatkan. Sehat itu penting, sehat itu mahal. Kita cegah dengan mengkonsumsi selalu daging babi organik dari Natalia Farm supaya keluarga kita sehat, semuanya sehat, seluruh Indonesia sehat. Oke, thank you, makasih.